Baik, perkenalkan nama saya Oknur Tabita Maifa, NIM 21120079, kelas A, Program Studi Teknik Informatika Strata 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek UAS Algoritma dan Pemrograman 2, di mana saya akan membuat algoritma dan program tentang algoritma menghitung 30 gaji pegawai dengan menggunakan record dan array. Yang pertama, di sini ada header algoritmanya, kemudian ada deskripsi. Pada deskripsi ini, algoritma menghitung gaji pegawai pada PT Alpro 2 dengan menggunakan record dan array. Lalu kita mendeklarasi variabelnya. Di sini, pada gaji pokoknya itu dia menggunakan tipe data integer, tunjangan jabatan dia menggunakan tipe data integer, tunjangan transportasi dia menggunakan tipe data float dan real atau real, BPJS kesehatan dia menggunakan tipe data float atau real, BPJS tunjangan hari tua dia menggunakan float atau real, BPJS pensiunan dia menggunakan float atau real, NIK dia menggunakan tipe data integer, lalu nama pegawai dia menggunakan tipe data string, nomor presensi dia menggunakan tipe data integer, kelas dia menggunakan tipe data string, dan total gaji dia menggunakan tipe data float. Di sini kita akan menghitung besaran tunjangan jabatan dengan record. Lalu kita masuk pada bagian-bagiannya. Di sini tunjangan jabatan sama dengan 18% kali gapok. 18% ini merupakan nilai di mana kita dapatkan dari nomor presensi saya di iClass yaitu 18. Jadi di sini saya menggunakan 18% kali gaji pokok. Lalu kita membaca tunjangan. Kemudian hari efektif. Hari efektif ini dia 25 hari efektif bekerja dikali dengan 30.000. Lalu kita merit hari kerja. Begitu juga dengan pemotongan BPJS kesehatan, BPJS tunjangan hari tua. Dia akan melakukan pemotongan sama, di mana pemotongan BPJS kesehatan ini dia 1% kali gaji pokok, lalu dia merit BPJS kesehatan, BPJS tunjangan hari tua itu dia 2% kali gaji pokok, lalu kita merit, kemudian BPJS pensiunan 1,5% kali gaji pokok, lalu kita merit, lalu kita end. Di sini kita masuk pada program utama, kita menulis NIK, nama pegawai, kelas, dan algoritma. Kemudian kita membaca gaji pokok, kita menulis nomor presensinya 18 dan juga 25 hari efektif bekerja. Di sini ada 3 golongan tunjangannya, itu ada yang pertama itu 18% kali 5 juta, 18% kali 3 juta, 25% kali 2.500.000. Kemudian kita membaca BPJS kesehatan. Pada BPJS kesehatan ini kita membaca 1% potongan. Jadi dari ketiga golongan ini dia membaca 1%. Jadi dia 1% kali 5 juta dan seterusnya. Kemudian BPJS THT dia 2%. Jadi dia pemotongannya 2%. Kemudian BPJS pensiunan itu pemotongannya 1,5%. Kita masuk pada pemanggilan array. Pemanggilan array di mana tipe data array itu menggunakan integer, nama arraynya gaji pokok, jumlah elemennya ada 3, nilai elemen array yaitu 0 sama dengan 5 juta, 1 3 juta, dan 3-nya 2.500.000. Kita menulis NIK, nama pegawai, kelas, total gaji. Lalu di sini total gaji, rumusannya total gaji sama dengan gaji pokok tambah tunjangan kurang BPJS kesehatan tambah BPJS tunjangan hari tua tambah BPJS pensiunan. Lalu di sini kita membaca NIK, nama pegawai, kelas. Kita menulis NIK, nama pegawai, kelas, total gaji. Lalu kita membaca total gaji, menulis total gaji, kita end. Sekarang kita akan masuk pada programnya. Di sini saya menggunakan program C++, di mana include YoStream itu merupakan header untuk menampung cout, cin, dan endl. Kemudian using namespace itu digunakan untuk mendeklarasi atau memberitahukan kepada
compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang ada dalam namespace. Int main itu fungsi utama dari sebuah kode, yaitu memberikan nilai baik menurut tipe datanya. Kemudian di sini kita masukkan kita inputkan gapok, kel, tunjangan, nik, transportasi, dan total itu kita menggunakan tipe data int, dan BPJS tunjangan hari tua dan pensiunan kita menggunakan tipe data float, nama kita menggunakan tipe data string. Di sini dia akan menampilkan nama karyawan, gaji pokok, dan nik. Kemudian dia menghitung dari tunjangan itu gaji pokok, dia potongannya 1, BPJS gaji pokoknya juga 1 dikali 1, tunjangan hari tuanya itu dikali 2%, sedangkan tunjangan pensiunan itu dikali dengan 1,5%. Transportasinya itu 25% dikali 30. Lalu di sini kita menggunakan rumus total sama dengan gapok tambah tunjangan tambah BPJS tambah tunjangan hari tua tambah pensiunan tambah transportasi. Lalu kita ENDL selesai, kita menampilkan menerima gaji total, lalu selesai. Baik, sekian program yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.